Selamat pagi, halo ibu-ibu semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, walau pandemi ini belum berakhir. Kali ini bertemu kembali dengan kami, para bidan dari RSUP Fatmawati, dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Dunia yang jatuh pada hari ini, tanggal 17 September. Kami bekerjasama dengan sahabat Bunda mengajak ibu-ibu semua berdiskusi tentang peran stimulasi laktasi dalam meningkatkan produksi ASI ibu menyusui. Sebelum kita mulai sesi diskusi nanti sore, perkenalkan nama narasumber. Saya Bidan Resti bersama dua teman saya, Bidan Rate dan Bidan Gesti. Mari kita sama-sama mulai sesi diskusi ini dengan melihat presentasi materi kami. Yuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua, diskusi kali ini kita akan membahas hak bayi baru lahir. Yang pertama, ASI. Yang kedua, inisiasi menyusui dini atau IMD. Ketiga, produksi ASI. Dan keempat, stimulasi laktasi. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6 berbunyi setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Dan di pasal 200 berbunyi setiap orang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah lo ibu-ibu, pada takut nggak nih kalau nggak mau nyusuin bayinya? ASI atau air susu ibu itu merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan untuk ibu-ibu yang melahirkan karena merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI merupakan makanan alami terbaik pertama yang dapat diberikan ibu kepada bayi yang baru dilahirkannya, dan juga sebagai sumber energi dan gizi bayi yang dibutuhkan pada bulan pertama kehidupan. Jadi ibu-ibu postpartum atau ibu-ibu melahirkan hanya satu nih fokusnya, yaitu bagaimana caranya ibu-ibu mengasihi para bayinya sampai dengan 6 bulan atau terkenal dengan sebutan ASI eksklusif. Ternyata manfaat ASI bagi bayi kita itu banyak loh. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh si bayi, menurunkan resiko penyakit infeksi, berat badan bayi normal, IQ lebih tinggi, dapat memperkuat tulang, serta melancarkan metabolisme. Sedangkan manfaat ASI bagi si ibu dapat mempercepat pulih dari trauma persalinan, menjadi kontrasepsi alami, dan ASI yang pasti ekonomis dan praktis tanpa biaya apapun. Jadi ibu dapat hemat kantong nih, tapi dapat manfaatnya besar. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang inisiasi menyusui dini atau yang sering dikenal dengan IMD. Apa sih IMD? Jadi IMD yaitu ketika bayi memiliki kemampuan untuk dapat menyusu sendiri dengan kriteria terjadi kontak kulit ibu dan kulit bayi setidaknya dalam waktu 60 menit pertama setelah bayi lahir. Manfaat inisiasi menyusu dini ini yaitu mengurangi tingkat kematian bayi, membantu meningkatkan lama menyusui, mengurangi perdarahan ibu, menjaga produktivitas ASI. Wah, ternyata manfaatnya besar loh ya ibu-ibu semua. Jadi kalau sama bidannya si bayi yang baru lahir itu ditaruh di atas dada ibu, itu yang dinamakan IMD atau inisiasi menyusu dini. Ibu yang melahirkan pasti cemas akan produksi ASI-nya. Ternyata produksi ASI itu dipengaruhi oleh 3, yaitu makanan ibu, ketentraman jiwa dan pikiran, serta penggunaan alat kontrasepsi. Setelahnya, apa yang ibu makan, maka akan dimakan oleh si bayi. Jadi semakin ibu banyak makan, maka produksi ASI-nya pun semakin banyak. Sedangkan apabila ibu tentram jiwa dan pikirannya, akan mengeluarkan hormon oksitosin yang berguna untuk memproduksi keluarnya si ASI. Sedangkan penggunaan alat kontrasepsi ada beberapa yang mengandung hormon yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Jadi ibu-ibu pasca melahirkan harus pintar-pintar ya dalam memilih KB apa yang tepat bagi ibu menyusui.
Selain itu, produksi ASI juga dipengaruhi oleh perawatan payudara. Secara fisiologis, dengan perawatan payudara akan mengeluarkan hormon prolaktin. Mengisap puting susu selama menyusui mendukung sintesis hormon prolaktin dalam jumlah yang lebih besar. Ini diatur oleh umpan balik positif. Ini adalah hormon yang cenderung mudah berubah-ubah mengingat faktor-faktor tertentu yang meningkatkan atau menurunkan stres. Parameter tidur mempengaruhi sekresi, jadi ibu-ibu postpartum juga harus cukup istirahatnya ya. Selain hisapan bayi, obat-obatan dan stimulasi oksitosin juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Satu contoh obat-obatan yang dapat meningkatkan produksi ASI seperti domperidon, fenugreek, sedangkan stimulasi oksitosin seperti pijat punggung yang dapat meningkatkan hormon oksitosin. Fungsi dari hormon oksitosin yaitu memperlancar ASI dan memberikan kenyamanan bagi si ibu. Selain stimulasi hormon, ada juga stimulasi payudara. Stimulasi payudara dilakukan secara manual dengan pompa payudara atau menyusui langsung guna memicu keluarnya hormon prolaktin yang merangsang produksi ASI. Sedangkan teknik lain dengan pijat laktasi. Pijat laktasi selain pijat punggung, ada juga pijat payudara, yaitu masas yang dilakukan ke payudara ibu agar dapat menyusui dengan lancar dan mencegah masalah-masalah yang sering timbul pada saat menyusui. Tujuan pijat payudara yaitu menjaga kebersihan payudara, terutama puting susu agar terhindar dari infeksi, merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI lancar, mempersiapkan psikologis ibu untuk menyusui, serta mencegah terjadinya bendungan ASI. Ini adalah gambar teknik pijat oksitosin. Di Rumah Sakit Fatmawati, pelayanan ini diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami kesulitan dalam menyusui. Dikarenakan produksi ASI yang belum keluar atau produksi ASI yang masih sedikit. Pelayanan ini dilakukan oleh bidan-bidan terlatih dan bersertifikat di Kamar Bersalin, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Yuk ibu-ibu, mari kita saksikan video pijat oksitosin dan pijat payudara. Terima kasih, sampai ketemu di sesi diskusi nanti sore ya.